Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni panjang umur, sehat walafiat jasmani dan rohani, terlebih nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah kita bisa beraktivitas sehari-hari, tentunya di Sayyidul Ayam ini, hari Jum'ah, kita sama-sama mencoba mempelajari tentang Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah pedoman bagi umat manusia secara umum, secara khusus untuk umat Islam. Bagi kita yang mengakui dirinya yang beriman kepada Allah dan Al-Quran, tentunya harus mempelajari, memahami, dan mengamalkan daripada isi Al-Quran. Paling tidak setiap hari kita harus membaca Al-Quranul Karim. Bagi orang yang mempelajari Al-Quran itu termasuk orang yang baik, karena Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang baik atau orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya itu termasuk orang yang baik. Oleh karenanya, kalau kita belum bisa baca Al-Quran, tentu wajib hukumnya mencari atau mempelajarinya tentang ilmu Al-Quran. Yang sudah wajib mengamalkannya atau memanfaatkannya. Karena subhanallah, Al-Quran bisa menolong kita nanti di hari akhirat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran pada hari kiamat sebagai syafi'an, penolong bagi pembacanya. Bagi yang membaca, yakin kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran nanti di hari kemudian. Bukan di akhirat saja, tapi di dunia pun akan merasakan ketenangan, ketentraman, kedamaian dalam kehidupan ini. Bukan hanya ketenangan, tapi Allah akan balas satu huruf, Allah balas 10 kali lipat. Sebagaimana Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah Subhanahu wa taala, maka baginya satu kebaikan.
Satu kebaikan Allah balas 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, melainkan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Berarti alif lam mim itu 3 huruf. 3 huruf dikali 10 sama dengan 30 huruf, sama dengan 30 kebaikan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Betapa banyak kebaikan yang Allah berikan bagi orang-orang pembaca Al-Quran, bagi orang-orang gemar membaca Al-Quran. Bukan hanya diberikan pahala berlipat-lipat ganda, akan tetapi dirindukan juga oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah saya sampaikan yang lalu, jadi surga itu mendambakan 4 golongan. Di antaranya talil Quran, orang yang gemar, orang yang suka, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Al-jannatu mushtaqatun ala arba'ati nafarin. Semoga kita semua, tentunya yang belum bisa, marilah kita sama-sama kita juga berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memperbaiki daripada bacaan-bacaan Quran yang belum fasohat, yang belum fasih, yang belum benar, yang belum baik. Jangan merasa kita itu sudah bisa tapi tidak mau belajar. Itu namanya sombong. Orang yang sudah bisa pun tentu hukumnya wajib. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Selagi jiwa masih dikandung badan, selagi kita masih bernafas, masih mendengarkan, melihat, sehat, marilah kita jangan berbosan-bosan mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama ilmu agama kita, al-Islam, dinul Islam. Semoga apa yang saya sampaikan, walaupun yang singkat ini tentang Al-Quran, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi para pemirsa, para pendengar yang setia, yang ingin mempelajari, yang ingin memperbaiki daripada bacaan-bacaan Al-Quran. Dimanapun kita belajar, kepada guru siapapun yang penting kita mau belajar dan belajar terus tanpa ada batas waktu, tanpa ada batasan umur, tidak mengenal kita sudah tua, apalagi kita masih muda, tidak mengenal kita sudah jadi seorang ulama, atau kita sudah dikenal di masyarakat, sudah dikatakan seorang ustadz, atau dikatakan seorang guru besar, ataupun orang yang alim, atau orang yang pintar dan agama. Tapi sesungguhnya ilmu tidak akan habis-habis ketika kita cari ilmu Allah Subhanallah. Luar biasa luasnya, dalamnya Maka dalam soal kafi bagaimana ilmu Allah ketika ditulis dengan pena, dengan mangsi, digambarkan jika pohon-pohon dijadikan, tangkal-tangkal pohon itu dijadikan sebagai penanya, dan laut itu dijadikan sebagai tintanya. Kalam Allah, ilmu Allah tidak ada habis-habisnya. Marilah kita bersama-sama belajar terus sampai kita meninggal dunia. Semoga kita
diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wafat yang mendapatkan ridho dan rahmat serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Atau kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW, maka dijamin oleh Allah dan Rasulnya, yakni masuk ke dalam surganya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikianlah sudah saya sampaikan, marilah kita akhiri dengan doa kami saling bersama-sama. Semoga kesalahan saya pribadi, ya, apa yang saya katakan salah itu adalah kebodohan saya. Kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyin famin nafsik. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.